Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Malam ini mau mengungkap perihal musibah banjir di daerah Demak Bintoro, yang konon ceritanya sebelum kejadian banjir itu ada sosok ular naga yang soan ke makam Kanjeng Sunan Kalijogo. Itu menurut cerita. Habis kejadian ular itu soan ke makam, terus tanggul itu jebol jadi banjir. Makanya ini mau diungkap benar apa tidak, dan ada keterkaitan apa, dan penyebabnya apa. Ya, malam ini pesanku seperti biasa, senang ditonton, ndak senang ndak usah ditonton, itu aja. Biar nggak gagal paham, ditonton sampai akhir, karena di akhir tayangan video ada penjelasan dari saya sendiri, ya. Dan tujuanku bukan untuk sombong ataupun pamer. Tujuanku itu lagi berbagi pengetahuan, berbagi wawasan, berbagi pemahaman, berbagi ilmu. Bukan ilmu yang untuk ngobatin orang kesurupan, bukan ilmu yang untuk ngobatin penyakit. Bahasanya ilmu tentang keterkaitan agama, bagaimana si manusia itu akan dekat dan sekaligus mengenal dengan Robnya. Salah satunya zikir dalam hati. Saksikan. Tes. 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 Semoga mata. Wahai sosok ular yang disebut-sebut di daerah Demak yang menyebabkan banjir, dimanapun kau berada, dari manapun hadirlah, masuklah. Agar bahasanya mudah dicerna, jangan berubah sosok binatang ular ini naga. Sekarang kamu berubah sosok dengan bentuk wadah yang kau tempati. Allahu Akbar. Aku hadirkan dengan caraku, kalian terima apa tidak? Tidak. Kenapa tidak terima? Kami tidak terima diseret seperti ini. Menarikku seperti itu. Terus dengan cara apa? Seperti biasa orang-orang memanggil kami. Tak ada sapanya sama sekali. Sopan santunnya tidak ada. Itulah diriku. Tatkala punya keinginan, punya kemauan, maka dengan cara sendiri. Karena semuanya terjadi atas kehendak dan juga restunya Allah Ta'ala. Ada pertanyaan. Dengan adanya wabah banjir, menurut cerita manusia yang meyakini tentang hal mistis di daerah Demak Bintoro, sebelum kejadian banjir, katanya ada sosok ular yang soan ke makamnya Kanjeng Sunan Kalijaga. Ya. Benar apa tidak? Benar. Ya, Kami sering hadir memberitahukan kepada bangsamu. Gitu. Iya. Pada saat itulah kami ketahuan. Dan kami dikait-kaitkan dengan banjir itu. Terus ada sosok kakek-kakek pakai caping, berbusana serba hitam, komprang, Tanah hitam katanya juga soan ke situ. Ya,
Itu aku. Perwujudan kami. Dengan adanya banjir sampai tanggul yang untuk pembatas air itu katanya yang jebol itu ular. Itu katanya, benar apa tidak? Ya, itu lipasan ekorku. Terus ada penyampaian pula untuk mengadakan ritual sesaji agar jangan sampai terjadi banjir, maka mengadakan ritual potong kambing kendit itu menurut penyampaian orang pintar Itu harus. Itu harus. harus. Iya. Kalau tidak dijalankan bagaimana? Akan Kami banjir akan lebih murka lagi. Gitu. Iya. Itulah tujuan kami. Semakin banyak bangsa-bangsa Berarti kambing kendit yang itu menakuti, kambing yang warnanya yang kami hitam, takut-takuti. perutnya ada garis warna putih yang namanya kambing kendit. Begitu? Iya. Kenapa harus kambing kendit? Apakah kambing sembarang kambing tidak bisa? Ya, kami ingin menguji keteguhanmu. begitu. Iya. Kambing itu sulit dicari. Kami ingin menguji kesungguhan manusianya. Begitu. Berarti itu Apa jaminan. keyakinannya kepada bangsa kami? Ada cerita pula di luar sana, katanya sosok naga itu bertapa. Dengan aja yang bertapa tuh sowan datang ke makam Kanjeng Sunan Kalijaga, katanya sowan. Kami bisa menceritakan apa saja sesuai keinginan kami. Oh, begitu. Begitulah kami. Berarti orang pintar itu yang mengadakan ritual potong kambing kendit itu hasil penyampaian bisikan dari kalian. Tentu saja. Dan orang itu menyampaikan pula. Iya. Maka diyakini dari warga Demak Bintoro, begitu. Tentu saja. Kambing itu keinginan harus kami. dilarungkan ke dalam laut. Ya, Seperti itulah. semenjak junjungan kami telah tiada, kami mencarinya. Siapa junjungan kalian? Sedekah bumi. Dewi Lanjar, pantai selatan. Sekarang kan banyak manusia bermunculan merasa dirinya yakin ditempati Ratu Kidul, Ratu Pantai Selatan, Kanjeng Ratu Bunda Ratu. Sekarang kan banyak manusia. Itu dayang-dayangnya. Itu Tapi dayang-dayang. mereka pada yakin dirinya ditempati sosok tersebut yang diceritakan diagung-agungkan dalam bangsa manusia dari zaman kerajaan sampai sekarang. Tentu saja. Telah hilang kemampuannya oleh orang itu. Menutupi jati diri. Tujuannya mereka berarti Suatu saat para aku pengikut pasti dayangnya ketemu memperdayai dengan orang itu. supaya benar-benar ratu yang diagungkan itu masih ada, begitu. Tentu saja. Pantas saja setiap manusia meyakini ditempati ratu. Sangat Orangnya banyak. membenci orang itu. Ya, Benci sama siapa? Dia itu manusia yang mengambilnya. hilangkan kemampuan. Begitu. Ya, Aku kami ingin mengacak-acaknya. membencinya. Begitu. Ya, Andaikan malam ini kalian berhadapan dengan manusia tersebut, bagaimana? tidak akan mungkin. Apakah tidak dimaafkan? Tentu saja. Kami akan merenggut jantungnya. Begitu. Tidak mungkin. Kelak jika kami bertemu, Kami akan membalaskan dendamnya. Bukan hanya sekedar kelak. Malam ini pun aku hadirkan. Buktikan saja. Apakah siap menanggung resikonya? Tentu saja. Apa yang diceritakan dari kalam bangsamu tentang manusia tersebut yang melenyapkan seluruh Sangat kemampuan kejam. junjunganmu? Sangat kejam. sangat sadis, Begitu. Tanpa belas tanpa ampun. belas kasih. Tanpa ampunan. Maka dari itu, Kami disuruh jangan melawan, tapi aku tidak bisa. maka dari itu kalian aku hadirkan ke sini, tidak lain karena tempat itu aku yakin penyebabnya bukan karena ulah kalian. Tidak, itu kan olah kami. Itulah kami. Begitulah yang kubisikkan kepada manusia. Maka manusia itu yakin dengan Harus bisikan percaya Ya. demi membalaskan Buktinya dendam. semakin banyak.
kepada orang yang itu. menjunjung kami. Begitu. Ya, Dipanggil eyang, buyut, begitu. benar sekali. Bahkan dikait-kaitkan Puja-puja. tentang ramalan Joyo Boyo Ya, pula. itulah kesempatan kami Itulah. untuk menyebarkan kebenaran bagi kami. Ya. Semakin banyak bangsamu yang meyakini, semakin bangga, semakin senang junjungan kami. Begitu. Ya, Selama manusia tersebut yang melenyapkan segala kemampuan junjunganmu masih ada, langkah kalian selalu terhalang. Itulah mengapa aku sangat membencinya. Kalian Kami punya kemampuan mencarinya. apa? di seluruh pulau Jawa, Banyak tapi belum pernah ketemu. cakarku dapat melumpuhkan, Begitu. Ya, meleleh daging dan tulangnya. Mengerikan pula ya. ya, Tapi kenapa aku tarik dengan caraku kalian tidak bisa menghindar? Aku tidak siap. Kau tiba-tiba menarikku dari belakang seperti itu. Apapun alasannya, kalau kalian itu merasa punya kemampuan, punya kekuatan, kenapa tidak bisa menghindar, setidaknya melawan? Tidakkah sadar tangan siapa itu? Akulah manusianya yang di hadapan kalian. Hal yang tak mungkin menjadi mungkin. Akhirnya kita bertemu, Ya. Buana. Pertemuan kita, perjumpaan kita. Inilah caraku. Balas dendamku tidak akan Arahkan pupus. kalau kalian punya kemampuan, sekerja bangsa sama kemampuan manusia. kalian. Aku bukan manusia yang di luar sana diperdayai dari kalangan bangsa kalian. Kau rasakan kedua tanganku ini. Gitu kuatnya. Aku bukan manusia yang di luar sana, yang mudah ditipu dari kalangan bangsa kalian. Kembalikan kemampuan ratuku. Jangan berpikir. Kembalikan kejayaan kami. Sangga Buana, aku sangat membencimu. Sangat. Makin menyimpan rasa benci kalian kepadaku, maka disitulah kebencian itu yang akan meluluhlantakkan seluruh organ tubuh bagian dalam kalian. Sampai kapanpun aku tidak akan berhenti menyesatkan bangsa manusia. kami tidak akan Untuk pernah membalaskan dendamku padamu. Hanya sebatas itu kemampuan kalian. Aku tahu aku tidak akan mampu. Tapi aku tidak akan menyerah. hancur pun. Telah menghancurkan Demi kejayaan junjunganku. kerajaan kami. Kami akan rela. Sampai mati pun. Aku tidak akan menghancurkan kalian, tapi aku hisap segala kemampuan kalian. Kalian diberikan daging tak memiliki tulang. Makhluk bentuk sosok tak memiliki lidah. Seluruh urat semuanya terhisap segala kemampuan. Kau tetap hidup sampai menunggu ajal ketentuan. Selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Perihal tentang kejadian musibah atau banjir di daerah Demak Bintoro, itu penyebabnya bukan karena seekor ular. Penyebabnya dari manusianya sendiri yang sering datang ke lokasi sampai bermalam di situ. Karena apa? Manusia zaman sekarang itu munafik.
Bahasa bibir mendoakan, tapi hatinya beda. Rata-rata yang datang ke lokasi tersebut bukan mendoakan, tapi ada mau dan tujuan yang terselip dalam hatinya untuk urusan duniawi. Maka dari situlah Allah memberikan teguran dengan cara banjir. Tapi dengan kejadian banjir tersebutlah dimanfaatkan sekelompok kalangan jin yang menyerupai seekor ular naga yang seolah-olah itu ada keterkaitan dengan penyebabnya banjir. Jadi yang saya sampaikan itu real, kenyataan. Manusia zaman sekarang datang berbondong-bondong ke makam para waliullah. Bahasanya minta berkah, minta barokah. Sudah jelas minta berkah, minta barokah. Itu ada Allah menurunkan keramat, yaitu kedua orang tua. Kenapa malah diabaikan? Apakah orang tua kita bukan kalangan waliullah? Apakah orang tua kita bukan kalangan manusia yang diangkat derajatnya sama Allah? Bukan kalangan ulama? Maka diabaikan. Rata-rata lebih cenderung yakin bahasanya ke tempat para wali. Bukan saya melarang untuk datang ke tempat makam para wali. Tidak. Sesuaikan bibir dan hati, cocokkan. Maka di situ tidak akan terjadi. Apa yang terjadi bentuk hal musibah apapun disebabkan ada musabab. Kembali lagi dari manusianya. Rata-rata yang datang ke situ pada baca kalimat thayyibah ayat suci Al-Quran sampai beberapa malam, tapi hatinya pada minta urusan duniawi. Ada yang kaitan jabatan, ada yang kaitan minta keberkahan, ada yang kaitan supaya cepat lunas bayar hutang, ada yang kaitan urusan sengketa tanah supaya terselesaikan. Kan berarti beda tujuannya. Bibir ngomong mendoakan, tapi hatinya unsurnya keduniawian. Dari situlah Allah tidak rela, Allah tidak ridho, Allah tidak ikhlas tatkala manusia yang sudah diistimewakan, diangkat derajatnya, dimanfaatkan sekelompok manusia yang semata-mata kepentingan duniawi. Dan penjelasan ada ritual mengadakan sesaji motong kambing kendit, yang artinya kambing warna hitam tapi di lingkar perut sampai kungkung itu putih. Itu penyampaian dari orang pintar, karena orang pintar tersebut dapat penyampaian dari bangsa jin melalui bisikan bola. Jadi untuk menghindari tanggul itu ditutup, syukur alhamdulillah dari pemerintah setempatnya memperbaiki tanggul itu, bukan hanya sekedar tanah tapi dikokohkan, dan si manusianya itu benar-benar apa yang diucapkan hati dan pikiran, hati dan dohir mulutnya itu sama, maka tidak akan terjadi. Kenapa sih daerah santri, daerah waliullah malah ditimpa seperti itu? Bukan karena keterkaitan seekor naga, ular, bukan, karena manusianya sebenarnya. Manusia di zaman sekarang lebih cenderung, lebih yakin yang hal kaitan mistis yang bisa untuk mewujudkan kaitan dunia nyata, kepentingan duniawi, yang pada akhirnya disitulah Allah murka. Kalau toh memang benar, andaikan seekor ular tersebut, seekor naga butuh kambing, ngambil sendiri sih. Terus kenapa harus seperti kambing itu? Dan kejadian banjir itu kedua kalinya ini sebenarnya. Sebabnya itu, tempat manusia yang sudah diangkat derajatnya sama Allah malah dimanfaatkan sekelompok manusia zaman sekarang yang intinya bab urusan kepentingan duniawi. Padahal sejarah yang qiyamah beliau, seorang darah biru meninggalkan tahtanya, meninggalkan harta bendanya demi agama. Tapi manusia sekarang datang ke manusia yang sudah diangkat derajat sama Allah, malah memburu urusan duniawi. Itulah kebalikannya. Jadi di zamannya Rasulullah memberikan makan orang-orang miskin, orang-orang susah. Tapi di zaman sekarang terbalik, orang susah memberikan makan kebutuhan segala orang-orang yang tahu agama. Itulah namanya dunia sudah terbalik. Maka pesanku, apabila kalian punya keinginan dan hajat, tujuan apapun yang kaitan ibadah, niatkan dalam hati lillahi ta'ala. Dan jangan berharap untuk kembali lillahi ta'ala. Dengan bahasa ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas itu melebihi luasnya samudra. Maka Allah akan menggantikan 7 kali lipat. Tapi kalau memberikan sesuatu berharap dan ada maksud tujuan, disitulah
malah ujung-ujungnya mendapatkan kegagalan dan kekecewaan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Nusantara, salam satu dunia. Takbir.